Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu wa mawalahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Hidayah, kita teruskan pengajian usul fikih untuk edisi yang kesekian kalinya. Kita sekarang membahas tentang al-am wal khos, kalimat yang bersifat umum dan kalimat yang bersifat khusus. Perlu diketahui, sebelum saya menyampaikan ini, banyak anak-anak nanti menjumpai nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis, yang bentuk kalimatnya itu adalah am, kalimat umum. Ketika dia itu menjadi kalimat yang umum, maka dia itu layak untuk kita taksis untuk mencari formulasi artinya. Kalau tidak, maka kita akan mengambil kesimpulan yang sering ada kekeliruan. Satu contoh, ada hadis yang mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sekilas kalau kita artikan kullu bid'atin, setiap bid'ah, kullu bid'atin iku dolalatun, sesat. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu masuk neraka. Kalau kita maknani hanya secara lafziyah, tekstual, semua yang kita saksikan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi yang berurusan dengan agama itu adalah sesat dan itu adalah mengantarkan ke neraka. Betapa isinya dunia 95% itu akan masuk neraka. Karena kehidupan Nabi yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lama, sehingga ibrah-ibrah dan contoh yang diberikan beliau itu banyak yang bersifat global dan bersifat umum. Karena seperti itu maka saya katakan bahwa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kalimat bid'atin yang diawali dengan kalimat kullun, setiap isim nakiroh yang diawali dengan kalimat yang bersifat jami', kalimat yang bermakna semuanya, itu adalah kalimat itu dihukumi dalam usul fikih kalimat yang am. Karena kalimat am, maka dia di dalamnya potensi pilihannya banyak. Karena seperti itu, maka kalimat am itu bisa ditemukan formulasi yang dimaksud harus ditaksis. Maka kullu bid'atin, setiap bid'ah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu bermacam-macam. Ada kalanya yang itu adalah baik, ada kalanya yang tidak baik. Maka ada yang disebut bid'ah itu hasanah, ada yang disebut dolalah. Tetapi kullu bid'atin dolalatun, itu adalah yang disebut adalah al-bid'ah ad-dolalah. Karena seperti itu maka kala kullu bid'atin, ay al-bid'ah fihi bid'atun, fiha bid'atun hasanatun, wa fiha bid'atun dolalatun. Nah, nanti akan kita jumpai contoh-contoh banyak. Sering kita bicara dengan kalimat yang bersifat umum. Contohnya seperti kadang-kadang ada hanya beberapa anak yang nakal. Kita menyampaikan pemuda desa A itu nakal kabeh. Itu apa terus kamu katakan semua pemuda pasti nakal semuanya. Padahal itu sekilas ketika ada kita menyaksikan ada hura-hura, ada huru-hara di sebuah tempat, ternyata pemuda desa anu itu banyak yang terlibat. Terus kemudian kamu mengatakan bahwa semua pemuda desa anu ini nakal kabeh, wis semua kasih nakal kabeh sekalian. Itu kalimat yang bersifat umum dan di dalamnya memungkinkan untuk kita tahsis. Nah, coba kita baca lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, babul ami. Utawi iki bab nerangno lafat am, artinya am itu umum. Lafat yang bersifat umum. Apa itu definisinya? Al-am huwa ma istamala
ma istamala syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Al-amu utawi kalimat am iku ma lafat istamala kang mengandung mencakup apa ma syai'aini ing perkara loro. Fasa'idan mongko sak mendhuwur. Fasoidan mongko nak wong kuno dilengkapi fasoidan mongko halih sak pendhuwur. Dua ke atas min ghairi hasrin saking tanpa karingkes. Makna Indonesianya dicatat anak-anak, besok ketika masuk saya suruh bikin tugas terkait dengan babul am. Am ialah kalimat yang mengandung arti dua ke atas dengan tanpa terbatas. Sekali lagi, kalimat yang mengandung arti dua ke atas dengan tanpa terbatas. Kalau di kitab apa itu Mabadiul Awaliyah itu dikatakan wahwa ma'amma syai'aini fasoidan min ghairi hasrin. Sama sebenarnya. Kalau redaksi yang di Miftahul Wusul itu pakai ma istamala syai'aini fasoidan min ghairi hasrin. Wa alfadhuhu perlu diketahui itu lafat ciri-cirinya itu di mana saja. Wa alfadhuhu tai piro-piro lafate am, kalimat yang am iku arbaatun onok papat. Nanti kalau anak-anak menjumpai lafat yang 4 ini, yang potensinya sama dengan 4 ini, maka itu adalah semuanya disebut kalimat am. Ojo kaget, nah nanti itu am itu di dalamnya ternyata punya beberapa potensi makna dan yang kita ambil adalah makna yang satu. Itu namanya tahsis. Tahsis itu mengeluarkan sebagian makna dari kalimat yang am nanti. Lafadznya am itu ada 4. Pertama adalah ismul mufrodi, isim mufrad. Kalimat yang punya makna satu. Al-mu'arraf kang ditakrif bi'al kelawan al, cara bahasa Arab, itu isim mufrad. Isim mufrad itu kebalikan dari jamak. Yang ditakrif dengan al, kalimat atau isim mufrad yang di depannya diawali dengan al. Al-insan, al-hamdu, itu al-bashar, semuanya kalimat-kalimat mufrad. Al-masjid, kalau saya menyebut al-masjid, itu masih belum terfokus pada masjid Sondrian, belum terfokus pada masjid agung, belum terfokus pada masjid besar. Itu masih umum. Saya mengatakan masjid itu untuk sholat. Lah saya tadi kemarin itu sering makan di masjid. Itu sifatnya masih umum. Masjid mana lah belum bisa menunjuk. Lah karena seperti itu, karena hadza al-masjid. Sholaitu fil masjidi. Itu namanya adalah kalimat yang bersifat am. Apa kalimat am itu? Kalimat yang mempunyai makna dua ke atas dengan tanpa terbatas. Dan di dalamnya tentu potensinya itu untuk kita tahsis. Pertama pada isim mufrad yang ditakrif dengan al, alif lam. Contohnya wal asri innal insana lafi khusar. Wal asri demi masa. Innal insana sesungguhnya manusia iku lafi khusrin dalam keadaan rugi. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Yang disebut di sini adalah al-insan. Kata al-insan itu adalah isim mufrad yang didahului dengan al. Innal insana dibuka dalam surat Asr itu ada wal asri demi masa, innal insana sesungguhnya manusia itu lafi khusrin niscaya dalam kerugian. Lafat innal insana itu adalah am, umum. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kan seperti itu. Lah nanti ada tahsis kalau boleh saya katakan, karena dia kalimat am, kalimat yang umum, maka dia menerima untuk ditahsis. Lah ditaksisnya seperti apa? Itu langsung illalladzina amanu wa amilus solihati. Dikatakan sesungguhnya manusia itu rugi. Kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan saling memberikan wasiat,
untuk bersabar dan saling memberikan wasiat untuk untuk tawasau bil haqi akan kebenaran. Ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kalimat kalimat yang mengandung arti dua ke atas dengan tanpa terbatas. Ciri pertama adalah isim mufrad yang dikasih al. Contohnya innal insana lafi khusrin, dan nanti pelajaran selanjutnya ada tahsis, tahsisnya illal ladzina amanu bla bla dan seterusnya. Yang kedua ismul jam'i al mu'arraf bi al. Yang kedua manakala anak-anak menjumpai isim jamak yang ditakrif dengan al, maka itu namanya adalah kalimat am. Ya hukumnya sama seperti tadi, menerima untuk ditahsis, di dalamnya bisa untuk dipilah-pilah, ada bermacam-macam makna. Contohnya faktulu al musyrikina, faktulu mongko podo matenono sira kabeh al musyrikina ing pira-pira wong musyrik. Lah ini pada situasi perang, bukan untuk sekarang, ini ayatnya ayat waktu perang. Saya katakan umpama begini contohnya. Contoh dalam keseharian saja. Sholla al muslimuna fil masjidi. Sholat sapa al muslimuna, orang-orang Islam fil masjidi yang dalam masjid. Atau saya katakan sholla al muslimuna lailata ramadhana fil masjidi. Sholla al muslimuna lah. Orang-orang Islam sholat pada malam Ramadan di masjid. Ini kalimat saya itu sifatnya am al muslimuna. Orang-orang Islam sholat di masjid pada malam-malamnya bulan Ramadan. Padahal tidak semua orang Islam sholat di masjid. Apa ya kemudian semuanya sholat masjid, malah sekarang itu usum corona ini malah anjurannya untuk sholat berjamaah di rumah masing-masing kok. Nah maka kalimat saya itu telah benar, tetapi di dalamnya itu potensi untuk ditahsis, dikeluarkan. Orang-orang Islam malam hari bulan-bulan Ramadan mereka sholat di masjid. Padahal tidak semua orang Islam sholat di masjid, sebagian itu pula. Seperti itulah yang perlu anak-anak mengerti. Maka tadi saya katakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Saya juga pernah biasanya kan saya pakai gelang oka itu, pakai gelang yang kayunya halus itu. Dan biasanya saya pakai wiridan kalau pas waktu sholat. Ya ada yang tanya, itu apa ndak bid'ah, wong Nabi ndak pernah ngitung itu. Nah ya seperti itu kadang-kadang. Ya coba dilihat saja selanjutnya seperti beduk, seperti jam di masjid. Jam di masjid itu dipakai ukuran untuk waktunya sholat kan. Melaku kadang-kadang zuhur jam 11.35, terus asar jam 15, umpama seperti itu. Kenapa ndak pakai matahari saja lihat ke atas atau ngukur itu? Berarti kan itu juga bid'ah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Makanya dipilah harus kullu bid'atin itu bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Al-asma al-mubham yang ketiga, isim-isim yang masih belum jelas. Di dalamnya saya untuk meringkas agar nutut waktunya, ada man fil akil, man yang untuk berakal. Ini kalau tidak belajar nahwu ya angel, orang secara umum sulit untuk memahami yang begini nih. Ini nak ndak santri ya jarang saya ngerti. Man di sini isim mubham. Nah ini pernah ngerti mubham barang itu malah kalau ndak anak pondok ya ndak bisa. Isim mubham itu isim yang masih belum jelas juga. Man itu dipergunakan untuk orang berakal. Saya tanya, man indaka. Itu kan berarti, itu man itu mubham. Siapa yang orang di sandingmu kemarin itu? Nah itu mannya man lil akil. Man saja itu ada yang mausuliyah, man untuk isim mausul, dan man istifhamiyah, juga man syartiyah. Man saja itu ada man yang untuk bertanya seperti saya tanyakan tadi. Man rabbuka. Man nabiyuka, pertanyaan kubur, man itu namanya man istifhamiyah. Man dakhala baiti kana aminan. Kata Abi Sufyan, siapa yang masuk rumahku maka dia aman. Man dakhala baiti, man itu adalah kalimat umum itu. Man itu di situ bukan istifham tapi dia mausul.
Ada yang syartiyah juga. Di Quran banyak. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal baik sebesar zarah pun besok akan dilihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal kejelekan sebesar zarah pun kelak juga akan diperlihatkan juga. Mannya itu man mausul, dan man itu semuanya adalah termasuk kalimat yang yang di dalamnya itu potensi untuk ditahsis. Makanya barang siapa atau siapa itu, ini adalah man yang untuk berakal bisa mausuliyah, bisa istifhamiyah, bisa syartiyah. Tapi ketiga-tiganya man itu adalah semua kalimat Ma juga seperti itu. Ma ada yang ma itu untuk yang tidak berakal. Ma mausuliyah, ma istifhamiyah, dan ma syartiyah. Ma ta'mal amal lah syartiyah. Ma indaka apa yang disandingmu istifhamiyah. Ma mausuliyah ma ja'ani minka qabiltu. Apapun yang datang darimu aku akan menerimanya. Ma-nya itu adalah ma yang bersifat umum itu. Karena ma di situ bisa mausuliyah, istifhamiyah, dan syartiyah. Ayun begitu juga nanti ayun. Ayun istifhamiyah, syartiyah. Dan seterusnya. Kemudian ada juga yang ayun terus mata. Mata itu untuk zaman, istifhamiyah dan syartiyah. Mata jikta, kapan kau datang? Mata itu adalah kalimat yang umum. Mata tadhab adhab, syartiyah. Jika kapan saja engkau pergi, aku akan mengikutinya. Kalimat mata itu adalah kalimat yang bersifat umum. Selanjutnya adalah aina yang menunjukkan arti tempat makan. Istifhamiyah nahwu aina turid, kemana kau mau pergi, mau kemana kamu? Aina turid, itu aina adalah sifatnya umum, itu karena istifhamiyah. Aina yang syartiyah pun begitu. Aina ma takun akun, di mana kamu berada, aku berada di sana. Itu adalah kalimat yang bersifat umum dari aina. Dan seterusnya, oh ya ini ada tambah lagi, ada kulun yang sudah saya tadi itu. Kulun. Itu bahasanya az-ziyadah fima yadullu alal umum. Tambahan-tambahan fima ing dalam barang yadullu kang menunjukkan alal umumi ngatasi umum. Contohnya seperti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Kabeh sing bernyawa itu akan merasakan mati. Kalimat kulun itu sifatnya Nah ya bisa ditaksis. Padahal Gusti Allah kan gak mati. Gusti Allah tidak akan berakhir. Nah, tapi kok kullu nafsin semuanya yang hidup akan mati. Padahal Gusti Allah kan tidak. Maka itu harus ditaksis itu. Itulah pentingnya untuk mengerti tentang dan khos itu. Jami' wa huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a kafah wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyira wa nadhira. Nah itu kafah itu bermakna Ma'syara ya ma'syaral jinni wal insi. Nah itu ada kan ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, dalam surat Ar-Rahman itu ada. At-ta'rif bil idofah, kalimat yang dimakrifatkan dengan idofah. Banyak kalimat yang ditakrifkan dengan idofah itu. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Nah itu kalimat yang di situ itu kalimat yang diidofahkan dengan isim makrifat. Contohnya auladikum, auladun itu adalah isim lafat yang diidofahkan dengan isim domir, maka dia juga menjadi makrifat gitu. Saya kira seperti itu untuk pengetahuan kalimat agar dimengerti, dan adapun untuk khos itu adalah sebaliknya untuk kita ikuti edisi selanjutnya tentang khos. Semoga berguna dan ada manfaatnya anak-anak untuk bisa dibuka nanti dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang kalimat-kalimatnya berciri-ciri seperti itu adalah kalimat yang bersifat Saya kira itu saja. Wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.